Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah minakumullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah dilanjut dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke masjid ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, babu man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Bab man haqqaqa tauhid, barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan benar, dakhalal jannata bighairi hisab, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Jadi ini termasuk keutamaan orang yang merealisasikan tauhid, orang yang betul-betul mempelajari ilmu tauhid dan mengamalkan tauhid. Jadi tidak hanya slogan bertauhid saja, tapi betul-betul mempelajarinya dan mengamalkannya. Karena tauhid perlu adanya tahqiq, artinya bentuk perealisasian atau membuktikan tauhid itu sendiri. Jadi bukan hanya di pengakuan dan ucapan saja, tetapi betul-betul membuktikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Maka bagi barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka bagi barang siapa yang membuktikan tauhidnya dengan benar, dakhalal jannata bighairi hisab, dia akan masuk surga tanpa hisab. Artinya tanpa ditimbang, tanpa dihitung, tetapi orang tersebut betul-betul langsung akan masuk surga. Tapi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, setelah menyebutkan bab, kemudian penulis rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil tentang bab tersebut. Yang pertama dalam surat An-Nahl ayat 120, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi tauladan. Qanitan lillah, orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam hanifan, dan orang yang hanif artinya berlaku lurus, tidak condong kepada kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah terbukti beliau Nabi Ibrahim alaihissalam minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat yang sifat tersebut adalah merupakan tujuan dan bentuk realisasi daripada tauhid. Dibawakan ayat ini oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi tentang pendalilan bab bahwasanya orang yang merealisasikan, membuktikan
tauhidnya dengan benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Seperti apa orang yang merealisasikan tauhid? Maka kemudian beliau membawakan dalil dalam surat An-Nahl ayat 120 tentang ciri dan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam ciri dan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 3 sifat atau ada 4 sifat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Beliau ini adalah seorang umat. Dan umat yang dimaksud adalah tauladan, qudwah dan imam. Disebutkan bahwasanya al-ummah ay qudwatan wa imaman mualliman lil khair. Maka seorang yang merealisasikan tauhid haruslah dia menjadi contoh. Haruslah dia menjadi qudwah dan mualliman lil khair dan mengajarkan kepada kebaikan. Maka bentuk perealisasian tauhid yang pertama adalah seorang bertauhid, dia harus menjadi contoh atas ketauhidannya dan mengajak manusia, mengajarkan kebaikan tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Jadi ilmu itu tidak hanya dipelajari sendiri, kemudian diamalkan sendiri dan tidak disebarkan kepada orang lain. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid, walaupun pengorbanannya harus sampai kemudian dilemparkan kepada api yang besar ketika itu. Walaupun pengorbanannya harus berhadapan langsung dengan orang tuanya atau dengan bapaknya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam bentuk merealisasikan tauhidnya, maka mengajak bapaknya, mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kemudian yang kedua, inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah sosok orang yang qanit. Berkata para ulama, al-qanit ay al-qunutu fid dawamit ta'ah, artinya terus-menerus di dalam melakukan ketaatan. Maka orang yang bertauhid, bentuk perealisasian tauhidnya itu adalah dengan cara dia qanitan ay kunut, artinya terus-menerus dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarjuna rahmatar rabbih. Di sini Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah orang yang qanit, yang kunut ana al-lail sepanjang malam dan siang? Artinya apa? Qanitan di sini adalah dawamut ta'ah, terus-menerus dalam kondisi dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang betul-betul menyempurnakan, membuktikan tauhidnya dengan benar adalah orang yang terus-menerus dalam kondisi taat kepada Allah, berupaya untuk terus-menerus dalam kondisi taat. As-salisatu, yang ketiga adalah annahu kana hanifan. Nabi Ibrahim adalah sosok orang yang hanif. Apa itu hanif? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-hanif al-muqbilu anil Allah al-mu'ridu ala kulli ma siwa. Jadi hanif itu adalah orang yang menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah hanif. Artinya apa? Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan meninggalkan seluruh amalan-amalan kesyirikan. Artinya apa? Dia meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan syirik yang bisa membatalkan tauhid. Kemudian yang keempat adalah annahu walam yakum minal musyrikin, dan tidaklah terbukti Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk orang-orang musyrik. Jadi 4 sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah sosok seorang nabi yang merealisasikan tauhid, membuktikan tauhid dan melaksanakan tauhid dengan benar. Maka kemudian Allah sifati, yang pertama dia adalah seorang ummah, adalah qudwah, contoh. Yang kedua adalah seorang yang taat. Yang ketiga adalah orang yang terus menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Dan yang keempat adalah orang yang
tidak terbukti termasuk orang yang syirik atau musyrik. Maka ini salah satu bentuk daripada bentuk perealisasian tauhid kita. Ketika kita mempelajari ilmu tauhid, maka tentunya kita harus menjadi apa? Qudwah, contoh, mualliman lil khair. Artinya mengajak manusia untuk kebaikan. Tauhid yang kita pelajari ini bukan hanya untuk kita simpan sendiri saja, tetapi kita dakwahkan kepada yang lainnya. Karena hakikatnya seseorang yang mengaku dirinya pengikut Nabi Muhammad SAW, orang yang bertauhid, hakikatnya adalah orang yang berdakwah. Jadi dakwah ini bukan kewajiban seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, seorang muballigh, seorang syekh, tetapi kewajiban kita semua yang mengaku diri kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 100 ya, atau 101 sekitar itulah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah. Aku menyeru kalian untuk kembali kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Siapa yang menyerunya? Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya, kata Allah. Jadi ayat ini menjelaskan, kata para ulama, orang yang mengaku dirinya pengikut Nabi Muhammad SAW, maka harus apa? Harus ad'u ilallahi ala basirah, mengajak manusia kembali kepada Allah ala basirah, artinya di atas ilmu. Karena Allah berfirman mengatakan kepada nabinya, katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, jalan Islam, jalan tauhid. Ad'u ilallah, aku menyeru kalian untuk kembali kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Siapa yang menyerunya? Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Maka para ulama ahlu tafsir mengatakan, orang yang mengaku dirinya pengikut Nabi Muhammad, maka dia harus apa? Harus berdakwah, harus mengajak manusia kembali kepada Allah. Mau itu istrinya, mau itu anaknya, mau itu kerabat dekatnya. Artinya apa? Dia mengajak manusia. Tidak hanya menyimpan ilmu yang dimilikinya oleh untuknya atau oleh sendirinya, tetapi disebarkan kepada yang lainnya. Maka ini pun salah satu bentuk daripada perealisasian tauhid. Taib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang kedua dibawakan oleh Syekh pendalilan tentang bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, membuktikan tauhid dengan benar, dia akan masuk surga tanpa hisab. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb mereka. Maka yang mengaku dirinya bertauhid, maka dia harus menjauhkan diri dari kesyirikan. Kenapa kemudian dikatakan demikian? Karena banyak orang yang mengaku dirinya bertauhid, mengaku dirinya beriman kepada Allah, tetapi dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 100 tadi ya, lanjutannya. Atau sebelum ayat itu, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. Tidaklah kebanyakan manusia beriman kepada Allah kecuali mereka itu adalah orang musyrik. Artinya apa? Yu'minuna birrububiyyati wal musyrikuna fil uluhiyah. Beriman dalam rububiyahnya, yakin Allah penciptanya, yakin Allah pemberi rezekinya, yakin Allah yang menghidupkan mematikannya, yakin Allah yang menguasai alam semestanya. Tetapi apa? Dalam masalah ibadah, dia tidak hanya ibadah kepada Allah saja. Dia tidak hanya meminta kepada Allah saja, dia pun meminta kepada selain Allah. Dan orang banyak dalam kondisi seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kebanyakan manusia mereka beriman kepada Allah kecuali kebanyakan mereka musyrik. Maka termasuk orang yang merealisasikan tauhid dengan benar adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb-Nya.
Jadi berupaya dirinya untuk menjauhkan diri dari kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Asyirku kalimat dari asyraka yusyriku. Artinya menyekutukan Allah. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam ibadah, salat kita untuk Allah tapi juga untuk selain Allah. Berarti telah melakukan kesyirikan. Baik dalam keyakinan penguasaan alam semesta ini, yaitu yang dikatakan dengan rububiyah. Ya, walaupun kebanyakan manusia mereka bertauhid rububiyah. Kebanyakan manusia mereka meyakini bahwasanya Allah sang pencipta, sang penguasa alam semesta ini. Tetapi sedikit yang kemudian mereka bertauhid uluhiyah. Maka ayat yang kedua ini yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala termasuk bentuk perealisasian tauhid yang benar adalah dia menjauhkan diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb-nya. Kemudian setelah membawakan dua ayat, Syekh rahimahullahu taala kemudian membawakan hadis. Disebutkan hadisnya dari tabi'in namanya Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman rahimahullahu taala beliau mengatakan kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah duduk di sisi Sa'id bin Jubair. Ini tabi'in dengan tabi'in. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Faqala, maka kemudian Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kawkabal ladzi qadal barihah. Kata Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian, ini di hadapan murid-muridnya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh malam tadi? Yang melihat bintang jatuh malam tadi. Fakultu, maka saya katakan, kata Husain bin Abdurrahman, ana, saya. Summa qultu, kemudian saya katakan, amma inni lam akun fi sholat. Adapun saya ketika malam tadi melihat bintang jatuh, lam akun fi sholat. Saya tidak dalam kondisi sedang sholat. Ini kita melihat bagaimana para ulama terdahulu betul-betul mereka menjaga amalan mereka, khawatir amalan itu batal. Ketika ada gurunya Sa'id bin Jubair bertanya, siapa di antara kalian malam tadi yang melihat bintang jatuh? Ya, bintang jatuh, meteor, kadang-kadang lihat kita gugusan bintang atau apapun namanya. Ya, maka bintang itu, fungsi bintang dalam Al-Quran hanya 3 yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang fungsi bintang. Yang pertama, rujumal lisyayatin, pelempar syaitan. Dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan kalau dukun bekerja sama dengan syaitan, dengan jin, maka si jin ini, si syaitan ini untuk menyampai berita ke atas langit ke-7 ke sana, mereka seperti ini kondisinya, dari jin pertama sampai jin kedua, sampai jin ketiga, langit ke-1, kedua, ketiga, jinnya beda-beda. Si syaitan pertama, jin pertama ini bekerja sama dengan dukun di dunia, maka menyampaikan perintahnya kepada jin yang kedua di atas, terus sampai ke langit ke-7. Ketika ke langit ke-7, kata Rasulullah, kemudian mereka mencuri berita. Sebelum mereka mendapatkan berita, maka kemudian malaikat melempar syaitan tersebut dengan bintang. Ya, makanya Allah berfirman dalam surat Tabarok, rujumal lisyayatin, pelempar syaitan. Yang kedua, litahtadu biha fid dhulumatil barri wal bahri. Bintang itu digunakan untuk tahtadu biha, memberikan kalian petunjuk dengannya di kegelapan malam dan juga siang. Artinya bisa dijadikan sebagai apa? Kompas, sebagai map. Karena ada orang-orang yang mempelajari bintang tahu mana arah timur, arah barat, utara dan selatan. Biasanya para nelayan-nelayan terdahulu sebelum adanya map sekarang, mereka melihat bintang. Kemudian yang ketiga, bintang itu ada ya zinatul sama, hiasan bagi langit. Sampai nanti disebutkan di pertengahan bab ini, kitab tauhid ini, barang siapa yang meyakini 3 fungsi atau lebih daripada 3 fungsi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka jatuh kepada sebuah amalan yang dikhawatirkan dia termasuk kesyirikan.
Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan maniktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minasyirki zada mazada. Barang siapa yang mempelajari bagian daripada ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari bagian daripada ilmu kesyirikan. Zada mazada. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula kesyirikannya. Maksudnya ketika mempelajari ilmu perbintangan selain daripada 3 fungsi ini. Karena ada orang-orang yang kemudian menyandarkan hujan kepada bintang ini, rizki kepada bintang itu, ya. Banyak orang-orang yang kemudian mereka menyandarkan kehidupannya kepada zodiak. Mau bintang Sagittarius, mau bintang Libra, mau bintang Rabies, Aquarius dan lain sebagainya lah ya. Bintang Kejora. Dan mungkin orang-orang yang lahir tahun 80-an pernah gitu ya, kita cari-cari majalah, hari ini bintang kita apa nih di majalah ini. Ya, yang SMA-nya tahun 96 gitu, 95. Lagi marak-maraknya di majalah apa namanya itu ya. Kita terbawa arus ya. Taib. Maka di sini percakapan antara 2 orang yang soleh ataupun antara Sa'id bin Jubair gurunya dengan murid-muridnya. Taib. Sa'id bin Jubair bertanya, siapa di antara kalian malam tadi yang melihat bintang jatuh? Kemudian kata Husain, saya melihatnya. Tetapi saya melihat malam tadi bukan dalam kondisi sedang sholat. Di sini apa? Khawatir Husain, Imran bin Husain ini kalau kemudian teman-teman yang hadir di majelisnya Sa'id bin Jubair mengira dia sedang sholat malam, kemudian melihat bintang itu jatuh. Maka kemudian apa? Untuk memunculkan pemikiran itu dari teman-temannya, dia mengatakan, lam akun fi sholat. Saya tidak sedang sholat malam itu. Walakinni ludiktu, tetapi saya tersengat. Tentunya kalau seseorang sudah bangun malam, apalagi susah tidur, sayang kalau enggak dia melakukan sholat. Tapi memang dia terbangunnya karena disengat. Ya, tetapi tentunya sayang kalau dia sudah malam, sudah bangun malam hari, kemudian disengat, panas tiris, nggak bisa tidur, kemudian dia tidur lagi, berupaya untuk tidur, dalam kondisi meninggalkan malam itu tanpa sholat, kan sayang. Setidaknya para ulama terdahulu, para sahabat tabi'in, mereka senantiasa melakukan sholat witir, karena sholat witir ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi mukim atau dalam kondisi safar. 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dalam kondisi mukim artinya tidak kemana-mana di rumah, atau dalam kondisi safar artinya ketika sedang berpergian. Yang pertama sholat witir, yang kedua sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun witirnya hanya 1 rakaat, hanya 3 rakaat. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ijalu akhiru sholatikum bilaili witron. Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari witir. Sampai kata Rasul dalam hadis Muslim, idza khusyiya ahadukum as-subha fasholli wahidatan. Apabila seseorang di antara kalian takut datang waktu subuh, kalian bangun terlambat, takut subuh kemudian keburu datang, salatlah minimal 1 rakaat kata Rasulullah. Artinya malam itu jangan sampai tidak ada salat ganjil gitu. Tetapi di sini para ulama terdahulu, para tabi'in, kita melihat bagaimana mereka menutupi amalan mereka, jangan sampai ada yang tahu kalau mereka sedang sholat ketika itu. Karena apa? Khawatir hati ini, ya. Hati ini tempat apa? Tempat banyak orang-orang kemudian apa? Justru terkecoh ataupun jatuh kepada amalan kejelekan karena hati ini. Karena mudah pingin pingin dipuji, mudah pingin disebut-sebut dan lain sebagainya. Sehingga mereka berupaya untuk bagaimana menyembunyikan amalan mereka. Beda kalau orang-orang sekarang gitu ya. Justru kalau sedang sahur, update status dulu, sahur malam ini. Dipotongkan dulu ya hidangan sahurnya, sahur dulu gitu. Taib. Ya kecuali kalau dia dikirim ke grup sahur dulu, biar orang-orang di grup itu termotivasi untuk sahur hari Senin nih, hari Kamis nih.
puasa apa nih gitu ya. Kalau tujuannya memang itu, insya Allah tidak mengapa. Tapi hati ini sulit ya untuk betul-betul kita jaga. Di sini kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, walakinni ludiktu, aku tidak sedang sholat tetapi saya disentet gitu ya. Qala fama sana'ata, kemudian kata Sa'id bin Jubair, apa yang kau lakukan? Irtaqaitu, aku meminta ruqyah atau aku diruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik, apa yang membuatmu melakukan itu? Di sini kita melihat bagaimana para ulama terdahulu ketika melihat sebuah amalan yang menurutnya ganjil, naon dalilnya kira-kira buat ngelakukan eta gitu. Fama hamalaka ala dzalik. Kenapa ketika disengat kemudian kamu apa? Meminta diruqyah atau diruqyah? Apa dalilnya? Ini penting ya. Agar apa? Agar senantiasa amalan kita itu betul-betul di atas dalil, di atas ilmu, bukan karena menurut anggapan baik menurut kita sendiri. Sampai kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah dari Madinah, ya, beliau mengatakan, man istahsana fil islami atau fid dini yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat istihsanat, apa istihsanat? Menganggap amalan ini baik dalam agama. Da ieu mah hade gitu ya. Da ieu mah sedekah, da ieu mah makan-makan. Menganggap itu baik dan menjadikan itu sebagai bentuk agama dalam Islam. Barang siapa yang melakukan istihsanat, anggapan-anggapan baik dalam agama ini yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Berarti Nabi Muhammad berkhianat, ada risalah, ada syariat yang tidak disampaikan kepada kita. Padahal Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Apa yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nya sudah disampaikan semuanya kepada kita. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Rasulullah. Maka tidak perlu kita menambah-nambah, tidak perlu kita mengurang-urang. Apa yang datang dari Rasul itu kita lakukan. Sampai Imam Malik saking gigihnya beliau gitu ya, khawatirnya jatuh kepada sebuah amalan yang dikatakan bid'ah, sampai kalaupun kita melihat anggapan ini adalah amalan baik menurut anggapan kita, berarti secara tidak langsung kita telah menuduh Nabi Muhammad menyembunyikan risalah. Taib. Maka kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan kepada Abdurrahman, Husain bin Abdurrahman, apa yang membuat melakukan itu? Yang sehingga kamu diruqyah? Qultu, aku katakan, kata Husain, hadithun, sebuah hadis, hadatsanahu Sya'bi. Hadis tersebut telah meriwayatkan, memberikan hadis itu kepada kami Imam Sya'bi, ya, Amir bin Sarahbil. Beliau mengatakan, apa kata Imam Sya'bi? Sya'bi mengatakan, ya, qultu hadatsana an Buraidah ibn al-Husayb, kata Sya'bi telah memberikan hadis kepada kami Buraidah ibn al-Husayb, annahu qala, sesungguhnya Buraidah mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw hummatin, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit hummah. Penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan oleh mata hasad. Al-ainu haq, kata Rasulullah, al-ainu haq. Penyakit ain itu benar adanya. Penyakit ain itu benar adanya. Jadi kalau kita mendapatkan anak-anak ujug-ujug nangis, mobil kita ujug-ujug kempes, sesuatu yang kita miliki yang sifatnya mewah ujug-ujug rusak, itu mungkin saja terjadi. Ada orang yang hasad kepada barang yang kita miliki, dia tidak mengucapkan tabarakallah, subhanallah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita syai'an tu'jibuka faqulu masyaallah tabarakallah. Jika kamu melihat sesuatu yang membuat kamu takjub, maka ucapkan oleh kalian, apa kata Rasul? Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita melihat anak yang lucu, Masya Allah, tabarakallah, kita usap kepalanya, Masya Allah, tabarakallah. Entong iya mah, aduh, mini lucu kieu budak anak saha iya gitu ya, sidik anak manehna. Tanpa mengucapkan Masya Allah, tabarakallah.
Karena kata para ulama, seseorang yang mempunyai ainul hasad, mata yang hasad, dia pun nggak nyadar kalau ternyata dia ada hasad dalam dirinya, kemudian ditularkan oleh matanya yang membuat anak tersebut atau sesuatu yang dibuatnya, sesuatu yang takjub menurutnya, itu bisa terkena musibah. Baik itu mungkin barangnya, kalau barang hancur atau rusak, atau kalau anak-anaknya jadi sakit, ujung-ujung panas dan lain sebagainya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ainul haq. Dan para ulama mengatakan salah satu bentuk penyembuhannya adalah dengan cara orang yang membuat ain dan menyebabkan anak itu sakit atau barang itu rusak, maka dia harus berwudu dan air wudunya diusapkan kepada anaknya itu. Pada ketika itu di Yaman, di Darul Hadis di Dammaj di Yaman, Syekhul Syekh Muqbil rahimahullahu taala ketika itu memanggil seorang anak. Jadi anak kecil sekitar umur 10 tahunan. Dia sudah hafidul Quran, sudah hafid sahih, sudah hafid Riyadhus Shalihin ketika itu. Baru umur 10 tahun, Masya Allah. Dipanggil oleh Syekh. Ketika itu pelajaran hadis dan hadisnya panjang. Dan beliau ini diperintahkan oleh Syekh untuk mengulang hadis itu. Berdirilah anak itu, anak kecil itu. Dia mengulang hadis. Panjang. Masya Allah, semua orang terkagum-kagum lihat dia. Kemudian ketika dia sedang memaparkan hadis itu, tiba-tiba dia pingsan. Syekh Muqbil mengatakan, wah ini ada ain ini, coba tutup pintu semuanya. Masjid ini besar. Masjidnya sekitar 100 meter ke 150 meter mungkin masjidnya. Tutup semua pintu, kemudian dibawakan, karena ketika itu orang-orang para santri itu kebagian masak biasanya. Sebulan sekali, sebulan 2 kali. Dan untuk masaknya itu ada panci besar yang 50 liter beras itu bisa masuk kalau dimasak. Jadi dibawa panci itu, diisiin air, semua ikhwan, karena laki-laki semua yang hadir di masjid itu, berwudu semua di sini. Akhirnya berwudu, kemudian air bekas wudunya diusapkan kepada anak yang pingsan tadi. Dia tersadar atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya kemudian kenapa? Dia pun nggak tahu. Ketika dia memaparkan hadis, ya di hadapan banyaknya jamaah ketika itu, kemudian ada sesuatu dari mata seseorang menyambar kepada dirinya dan dia pun pingsan ketika itu. Dia yang dia ingat itu katanya. Kata Syekh Muqbil, ini bisa jadi adalah ain. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Makanya kalau kita lihat mobil-mobil di Arab Saudi gitu ya, di belakangnya Masya Allah Tabarakallah. Jadi kalau kita melihat Masya Allah Tabarakallah, mobil ini bagus, Masya Allah Tabarakallah. Biar tidak terkena ain, ya, biar kita terkena ain. Jadi kalau kita lihat istri cantik pun, aduh mini gelis, aduh mini gelis sungguh, Masya Allah Tabarakallah mini gelis. Bisa karena dipuji jual jadi jelek gitu ya. Jadi pingsan. Masya Allah Tabarakallah. Ini untuk menghindarkan seseorang dari hasad atau penyakit ain yang dimiliki. Dan orang gak sadar kalau dia ada ainnya. Orang gak sadar. Dari hadis Buraidah bin al-Husayb. Ini hadisnya marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Kata Rasulullah, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit hummah. Hummah ini demam yang disebabkan karena sengatan, hummah. Penyakit demam apapun itu, baik karena sengatan atau karena dia infeksi sesuatu dan membuat seseorang demam, nggak apa-apa, diruqyah. Ya dibacakan Falak bin Nas, surat Al-Ikhlas, ditambah kemudian ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah. Itu tidak apa-apa kita bacakan kepada anak itu. Atau kepada diri kita ketika pagi petang, doa pagi dan doa sore. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh sangat bagus orang yang berhenti terhadap apa yang dia dengarkan. Artinya apa? Husain bin Abdurrahman ini melakukan sebuah amalan yang amalan itu betul-betul karena dalil. Sungguh sangat bagus seseorang yang berhenti terhadap apa yang dia dengarkan. Jadi ketika ditanya, kenapa minta ruqyah? Apa dalilnya? Maka kemudian membawakan dalil dari Imran atau membawakan dalil dari siapa? Dari Buraidah ya Ibn al-Husayb. Nah, ini pelajaran yang kadang kita luput darinya.
Jadi ketika melihat sebuah amalan yang menurut kita baru, loh ini kayaknya gerakan sholatnya baru nih gitu ya. Ini kayaknya baru nemu nih kayak gini nih gitu ya. Yang pertama tentu yang perlu untuk kita lakukan pada posisi seperti ini, yang pertama mana dalilnya. Kalau ternyata dia membawakan dalil dan itu sahih, ternyata selama ini kita nggak tahu, wayahna kita harus taslim. Ya, wayahna kita harus mengikutinya kalau memang dalil yang dipakainya adalah sahih. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, ini mah nggak ada dalil, saya resep cegah kieu gitu. Berarti ini sudah tinggalkan karena ini beramal tanpa dalil. Tetapi kata Imam Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan walakin haddatsana Ibnu Abbas, kata Sa'id bin Jubair, ini muridnya Ibnu Abbas, akan tetapi telah memberikan hadis kepada kami Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda. Taib. Jadi hadis Buraid bin Ibnul Husayb ini hadis sahih. La ruqyata illa min ainin aw hummatin, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit humma. Artinya apa? La ruqyata anfa'u, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali bagi yang tersengat atau bagi orang yang terkena ain. Jadi ruqyah itu sangat manfaat, bukan berarti ruqyah hanya untuk ini saja gitu ya. Kan banyak orang sekarang diruqyah karena ternyata dia diperiksa ke dokter medis, diagnosa nggak ada apa-apa, tapi orang ini sakit gitu. Ya, kemudian dia diruqyah. Dan di sini seakan-akan Rasul mengatakan la ruqyata, tidak ada ruqyah. Lah ini penafian, seakan-akan menafikan bentuk ruqyah, kecuali ruqyah itu hanya bagi orang yang terkena penyakit ain atau terkena sengatan. Berarti seakan-akan selain dua penyakit ini maka tidak ada ruqyah baginya. Ini tidak. Ya. La di sini adalah maksudnya la nafiyah di sini adalah la afdal atau la anfa ruqyatan atau la anfa ruqyatin illa min ainin aw hummah. Tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali ruqyah tersebut digunakan untuk orang yang terkena penyakit ain atau penyakit sengatan atau hummah. Kemudian Sa'id bin Jubair membawakan hadis, adapun kami telah sampai kepada kami hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa dalam hadisnya? Rasulullah mengatakan, "Uridat alayyal umamu," ditampakkan kepadaku umat-umat. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya bentuk penampakan yang disampaikan kepada Rasul di sini adalah ketika sedang Isra Mi'raj. Ya, yaitu ketika sedang apa? Isra Mi'raj. Uridat alayyal umamu, telah ditampakkan kepadaku umat-umat yang banyak. Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahtu, aku melihat Nabi, kata Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Aku melihat Nabi dan bersama Nabi itu hanya rahtu. Rahtu ini bilangan dari 3 sampai 10, itu namanya rahtu. Ditampakkan kepadaku beberapa umat. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada umat-umat terdahulu. Ada Nabi pengikutnya hanya 9 orang saja, 10 orang saja, nggak lebih. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, ada seorang nabi pengikutnya hanya 1 orang atau 2 orang saja. Di sini syak rawi, di sini rawi syak ragu. Ya, apakah 1 orang atau 2 orang gitu. Wan nabiyya wa laysa ma'uhad, bahkan ada seorang nabi tidak ada pengikut 1 orang pun. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kebenaran sebuah dakwah yang diembannya, yang disampaikannya, ya bukan dari pengikut ataupun kuantitas pengikutnya. Karena itu tidak mencerminkan sebuah kuantitas pengikut ataupun kelompok besar ini berarti benar, enggak. Karena kebenaran itu adalah al-haq, itu adalah Quran dan Sunnah. Bukan berarti di sini berarti Nabi yang tidak ada pengikutnya dia tidak memiliki tarbiyah dakwah. Ya, seakan-akan kalah sama kita. Kita punya pendidikan tarbiyah dalam dakwah. Metode dakwah yang baik dan benar. Bukan tidak punya pengikut, bukan tidak ada metode dalam hal ini. Ya. Karena tentunya pengikut ataupun yang orang yang kemudian dia masuk ke dalam Islam ataupun mengikuti amalan-amalan Islam karena dakwah kita,
Ini hadiah dari Allah. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdakwah mengajak kepada orang tidak ada satupun yang mendengarkan, sabar. Karena ketika satu orang yang mengikuti dakwah kita, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu orang hidayah karena tanganmu, sebab hidayahmu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah ini kata para ulama adalah unta ketika itu yang merah, artinya unta yang betul-betul bagus. Kalau sekarang kendaraan yang paling mewah gitu. Jadi lebih baik daripada itu. Satu orang saja dapat hidayah oleh kita karena sebab kita, karena kita menyampaikan dakwah dan dia kena hidayah kita, hidayahnya, maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan itu adalah bonus. Itu adalah pemberian. Yang penting kita dakwah aja sudah. Sampaikan apa kata Allah, apa kata Rasul, mau diterima atau tidak itu kembali kepada Allah. Innama 'alaikal balagu 'alainal hisab, kata Allah. Sesungguhnya bagimu wahai Nabi hanya menyampaikan saja. Tetapi hisabnya, perhitungannya, aturannya ini untuk kami, dari kami, kata Allah. Mau orang ini dapat hidayah, mau tidak, itu Allah yang aturnya, bukan kita. Tugas kita mah hanya menyampaikan saja. Sampaikan Al-Quran, sampaikan sunnah hadis Rasulullah. Ketika diterima walhamdulillah, ketika tidak sudah kewajiban yang berilmu hanya menyampaikan saja. Di sini Rasulullah SAW mengatakan wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya seorang pun. Idru fi ali sawadun azim, kemudian ditampakkan kepadaku, diangkat atau ditampakkan kepadaku sawadun azim, kelompok yang besar. Fadanantu annahum ummati, aku mengira bahwasanya mereka itu adalah umatku, kata Rasulullah. Jadi ada umat yang besar, sawadun azim. Nabi mengatakan, aku mengira itu adalah umatku. Fakilali, dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuhu, ini Musa bersama kaumnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa atau dari kalangan Bani Israel termasuk umat yang banyak. Ya, termasuk umat yang banyak. Fanadartu ifaida sawadun adim, aku pun melihat lagi, maka ada kelompok yang besar. Fakilali, dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umatmu ya Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka sab'una alfan, ada 70.000 orang. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab, yang mana mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada 70.000 orang, ya, yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu, kemudian Rasulullah bangkit dan kemudian masuk ke kamarnya, karena antara masjid dengan kamarnya Aisyah itu dekat sekali. Fakhadha nasu fi ulaika, maka manusia berbisik-bisik ataupun berdiskusi. Khadha ini ngobrol, siapa kira-kira mereka itu? Siapa kira-kira 70.000 orang ini? Tentunya sangat utama, bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, langsung masuk gitu. Para sahabat akhirnya apa? Berbisik-bisik mereka di antara mereka. Faqala ba'duhum, sebagian mengatakan, fala alahumul ladina sahibu Rasulullah, maka bisa jadi mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai para ulama ada yang menghitung dari mulai sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin wal ansor wal ladina tabauhum bi ihsan, ini ada 70.000 orang mereka. Itu pun selain apa? Selain min ba'dil fathi wa qatal. Karena apa? Karena la yastawi minkum man anfaqa min ba'dil fathi wa qatal. Ada sahabat-sahabat masuk Islamnya setelah Fatu Mekkah tahun 8 Hijriah. Ada sahabat-sahabat yang masuk Islamnya sebelum Fatu Mekkah, maka ini dikatakan sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Sampai ada yang mengatakan, oh mereka itu adalah orang-orang yang sabiqunal awwalun, 70.000 orang ini. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian mengatakan falalahumul ladina wulidu fil Islam, maka mudah-mudahan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang terlahir dalam kondisi Islam. Falam yusyriku billahi syai'an, dan mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya'a, dan mereka pun para sahabat yang menyebutkan, oh mungkin mereka itu ini, oh mungkin ini, oh mungkin itu. Artinya apa? Banyak kemungkinan-kemungkinan. Diskusi mereka para sahabat ini, siapa kira-kira 70.000 orang ini?
Fakharaja alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah keluar menemui mereka, fa akhbaruhu, maka para sahabat mengabarkan kepada Rasulullah tentang siapa 70.000 orang ini. Apa kemudian kata Rasulullah? Humul ladzina la yastarqun, mereka orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Ini tidak meminta ruqyah. Artinya ketika dia dalam kondisi sakit, dia tidak datang kepada orang lain, tolong ruqyahkan saya. Walaupun kata para ulama, salah satu Syekh bin Baz rahimahullahu taala, orang yang meminta ruqyah bukan berarti dia berdosa, tidak. Konsekuensinya orang yang meminta ruqyah berarti dia tidak termasuk orang yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa hukumnya minta ruqyah? Sah. Boleh-boleh saja. Makruh tidak. Haram apalagi. Tapi konsekuensinya orang tersebut tidak masuk kepada golongan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, wala yaktawun, dan orang-orang yang tidak mengobati dengan pengobatan kai. Kai ini pengobatan besi panas. Kalau dulu itu biasanya besi dipanaskan, kemudian disentuhkan ke bagian badan yang menurut orang itu ini bisa menyembuhkan. Dan ada tabibnya. Di Yaman sampai kemarin itu masih ada. Ketika dia demam, nyalain nyalain besi, ya, kemudian disentuhkan di bagian mana saja. Ada orang yang masya Allah di wajahnya itu banyak sentuhan-sentuhan besi panas. Ternyata ketika ditanya kepada bapaknya, ini dulu orang ini pesakitan katanya, sakit terus. Dan bagi sebagian orang ini terbukti. Tapi kenapa kemudian Rasul tidak memasukkan ini kepada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akrahul kai, aku membenci kai, karena kai ini apa? Mengazab diri dengan besi panas, ya. Kalau sekarang ada di mana, di Marga Habibie Raya, pernah sempat dulu bawa Abi ke sana, pengobatan kai, ya. Ketika ternyata di sana nggak seperti yang disebutkan kayaknya itu. Jadi dari alat apa gitu ya, colokin ke ini, seakan-akan dia mempunyai aliran listrik dan agak panas, tidak membakar. Kalau seperti itu tidak mengapa. Yang tidak boleh ini adalah membakar, karena la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar, mengadab dengan pembakaran kecuali pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kayak kita membakar semut gitu ya, membakar apapun hewan kemudian dibakar hidup-hidup, ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, orang tersebut adalah wala yatatayyarun, dan tidak bertatoyur. Tidak bertatoyur ini tidak menimpakan sebuah kesialan kepada seekor burung ataupun yang lainnya. Sial, gara-gara tadi di jalan nabrak ucing misalkan ya. Pisialen iya mah. Ada keyakinan yang seperti itu di Cimareme ini? Enggak ada lah insya Allah ya. Itu mah keyakinan orang tua dulu ya biasanya. Karena ada orang-orang yang kemudian, wah hari ini tanggal 14 sial, nggak boleh. Atau bulan ini, bulan apa? Hapit biasanya ya. Orang-orang tuh nggak menikahkan karena sial katanya. Ini tidak boleh, tidak ada dalam Islam. Maka ini bentuk tatoyur namanya. Wah di rumah dia tadi ada manuk uncuing. Ada manuk uncuing. Ini termasuk apa? Bentuk kesialan ini dalam Islam. Dan ini tidak boleh. Kita harus menyandarkan apapun itu, kejelekan dan kebaikan, kepada siapa? Kepada Allah saja. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka bertawakal. Jadi 4 ciri yang disebutkan oleh Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah wala yastarqun, tidak meminta ruqyah, karena dia betul-betul bersandar kepada Allah. Karena kalau kita bisa membaca Quran sendiri itu lebih baik tentunya. Kita didiagnosa ke medis nggak ada penyakitnya, tapi kok perasaan sakit gitu ya. Berarti apa? Sebaiknya kita baca Quran sendiri, meruqyah diri pagi, petang. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kemudian tidak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ketika meminta ruqyah? Karena apa? Menyandarkan itu kepada orang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya la yaktawun, yang ketiga tidak bertatoyur, dan yang keempat mereka
bertawakal kepada Rabbnya. Kemudian faqama Uqasyatu, ya, sedikit lagi. Maka kemudian bangkit Uqasyah bin Mihsan, seorang sahabat. Faqala, dan berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk dari 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Qala, kemudian Rasul mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari bagian mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian orang lain pun berdiri lagi. Faqala, dan berkata, ud'ullaha an yaj'alani minhum, mintalah kepada Allah agar aku dimasukkan termasuk golongan mereka. Tapi apa kata Rasul? Sabaqaka biha Uqasyah, telah mendahuluimu tentang permintaan itu adalah Uqasyah. Jadi dalam hadis ini Uqasyah bin Mihsan jaminannya apa? Surga melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan kemudian kenapa para sahabat yang lainnya ketika berdiri diberhentikan oleh Rasul? Karena dikhawatirkan nanti akan terus berdiri lagi. Yang ketika diijabah ini muncul lagi yang lain. Ya Rasul saya juga. Ya Rasul saya juga. Akhirnya apa? Ketika itu Rasul menutupnya. Telah didahului oleh Uqasyah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang disampaikan tadi, ini ada bentuk perealisasian tauhid dalam kehidupan kita. Salah satunya apa? Tidak yastarkun, artinya kita hanya menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ini paling penting. Senantiasa bersandar kepada Rabb dalam urusan apapun. Senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh bersandar kepada sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Bersandar kepada obat ketika sakit karena memang Allah menganjurkan kita berobat. Ya, jangan kemudian saya mau bersandar sama Allah padahal dia sedang sakit ya. Sabar we. Padahal kata Rasul, tadawu, berobatlah kalian. Fa inna likulli da'in dawaun, karena setiap obat itu, setiap penyakit itu ada obatnya. Alima man alima wa jahila man jahila. Tahu orang yang tahu, bodoh orang yang bodoh. Berarti anjuran berobat itu ada anjuran dari Rasulnya agar kita berobat. Bukan berarti orang yang berobat dia tidak bertawakal kepada Allah, tidak. Kapan seseorang dikatakan tidak bertawakal kepada Allah? Ketika melakukan sebabnya yang sebab itu bukan syar'i. Artinya apa? Rasul tidak mencontohkan itu. Ya, kalau berobat ini memang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi kalau kemudian dia sakit, datang kepada seseorang yang dianggap pintar bisa menyembuhkan penyakit selain Allah, maka ini bentuk kesyirikan. Karena tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakit kecuali siapa? Kecuali Allah. Dan obat yang kita makan itu hanya sebab perantara yang dibolehkan dalam Islam. Taib. Ini mudah-mudahan kita bisa paparkan penjelasannya sedikit ya di waktu yang akan datang, karena tidak mungkin kita sampaikan di pagi ini. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan, silakan, tafadhol. Tidak ada ya? Alhamdulillah, berarti apa yang disampaikan sudah dipahami. Tinggal dites ya. Itu saja mungkin, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.